Bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berjumlah 5 orang. Saya dengan Atur Azamul Huluk dengan NIM 2021010050. Halo, nama saya Dirga Marsyam dengan NIM 2023099168. Citra Dita Sulistia dengan NIM 2023099184. Ya, nama saya Rimbawa Dimas Goro, NIM saya 2021010040. Baik, di sini saya akan menggantikan satu anggota yang kurang karena sedang sakit dan dalam masa pemulihan, yaitu Jofrianus Asung dengan NIM 2021010042. Baik, hari ini kami akan membahas tentang PT Sapi Sejahtera, salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia. Dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana PT Sapi Sejahtera mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis kompetisi dalam upaya mereka untuk mendapatkan karyawan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, rekrutmen berbasis kompetensi adalah proses rekrutmen yang berfokus pada kompetensi atau kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Ini berbeda dengan rekrutmen tradisional yang seringkali hanya melihat pengalaman kerja dan pendidikan kandidat. Ada beberapa elemen kunci dalam rekrutmen berbasis kompetensi. Pertama, kompetensi inti, yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap karyawan di perusahaan tersebut. Kedua, deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi yang menjelaskan tanggung jawab pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Ketiga, penilaian kompetensi, yaitu proses untuk mengukur seberapa baik kandidat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Ya, PT Sapi Sejahtera telah mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis kompetensi selama beberapa tahun terakhir. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengidentifikasi kompetensi inti yang dibutuhkan di seluruh perusahaan. Kemudian, mereka menyusun deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi untuk setiap posisi yang ada. Selanjutnya, dalam proses seleksi, mereka menggunakan berbagai alat penilaian seperti tes, kemampuan, dan wawancara berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kemampuan yang sesuai. Ada beberapa kelebihan dari sistem rekrutmen berbasis kompetisi yang digunakan oleh PT Sapi Sejahtera. Pertama, membantu mereka mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kedua, ini dapat meningkatkan produktivitas karena karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sejak awal. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan. Misalnya, proses ini bisa memakan waktu lebih lama dan lebih mahal dibandingkan rekrutmen tradisional. Dalam satu kasus, mereka berhasil meningkatkan retensi karyawan sebesar 15% setelah mengadopsi sistem ini menunjukkan efektivitasnya. Untuk merangkum, kami telah membahas bagaimana PT Sapi Sejahtera mengimplementasikan rekrutmen berbasis kompetensi, langkah-langkah yang mereka ambil, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Sebagai rekomendasi, PT Sapi Sejahtera dapat terus mengembangkan alat penilaian kompetensi yang lebih efisien dan mempertimbangkan feedback dari karyawan untuk terus menyempurnakan sistem rekrutmen mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Saya Atur Azamul Huluk. Saya Citra Dita Sulistia. Saya Dirga Marsyam. Saya Arimbawa Dimas. Saya pengganti Jofrianus Asung mengucapkan terima kasih. Salam.